Kembali bersama saya Muhammad Teguh Karim pada mata kuliah elemen mesin dasar. Ini adalah modul pertama segmen ketiga tentang uji tarik. Standar uji tarik itu biasanya menggunakan ASTM E8 atau E8M. M di sini adalah artinya metrik. Nah, ini adalah contoh dari peralatannya. Alat ini kita sebut dengan Universal Testing Machine. Jadi selain uji tarik, alat ini juga bisa digunakan untuk uji-uji yang lain seperti uji tekan dan uji bending. Spesimennya ada dua jenis biasanya. Biasanya adalah silinder solid ataupun dalam bentuk plat. Ini adalah salah satu contoh ukuran standar berdasarkan ASTM E8M. Ada ukuran standar dari sisi diameter dan juga panjang. Nah, parameter yang akan diukur dari pengujian uji tarik adalah bebannya berapa, satuannya adalah Newton, dan juga perpindahan atau dalam hal ini adalah pertambahan panjang, dalam satuannya adalah milimeter. Sifat mekanik yang akan kita dapatkan dari pembebanan, kita akan mendapatkan tegangan yang dirumuskan sebagai beban dibagi dengan cross section atau luas penampang awal. Sedangkan perpindahan akan memberikan kita regangan, yaitu perubahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, dari dua sifat mekanik ini kita bisa membentuk suatu kurva, dan ini yang akan kita dapatkan adalah kurva tegangan regangan dari uji tarik. Sekarang kita lihat tentang karakteristik material ulet secara lebih detail. Ini adalah kurva tegangan-regangan dari hasil uji tarik. Tegangan dirumuskan sebagai P atau beban dibagi dengan penampang awal. Sedangkan regangan adalah pertambahan panjang dibagi dengan panjang awal. Nah, kita bisa menghubungkan tegangan-regangan itu dengan memakai hukum Hooke, yaitu sigma sama dengan E yang modulus dikalikan dengan epsilon atau regangannya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa titik penting di kurva tegangan-regangan. Yang pertama adalah PL atau proportional limit, yaitu batas proporsional. Di batas ini, kalau kita menghubungkan antara tegangan-regangan, maka perbandingannya akan proporsional, yaitu sebesar Young modulusnya. Titik yang kedua adalah batas elastis, elastic limit. Jadi kalau kurvanya kita mulai dari 0, kita tarik beban sampai titik E, maka ketika beban itu dihilangkan, maka kurvanya akan kembali ke 0, 0. Berikutnya adalah titik luluh atau yield strength. Ya, di titik luluh ini, kalau kita tarik beban sampai titik luluh, bebannya kita hilangkan, maka dia tidak akan kembali ke 0,0, dia akan kembali ke titik A. Dan biasanya offsetnya itu sebesar 0,2%. Berikutnya adalah ultimate strength, kekuatan tarik paling tinggi yang bisa didapatkan dari kurva tegangan-regangan. Dan yang terakhir adalah titik patah. Nah, titik-titik inilah yang penting dalam analisa kita selanjutnya. Oke. Kita tahu bahwa material itu dibagi menjadi dua, yaitu material ulet dan material kertas. Nah, sekarang apa sih bedanya material ulet dan kertas gitu ya? Dari sisi strain, material dikatakan ulet itu kalau strainnya itu lebih dari 5%. Dan sebaliknya dikatakan kertas kalau strainnya itu kurang dari 5%. Untuk material ulet itu titik antara yield dan ultimate-nya itu bisa kelihatan dengan jelas. Sedangkan untuk material kertas, titik antara yield dan
ultimate-nya itu tidak terlalu jelas, sehingga untuk material kertas itu biasanya batas tegangan yang diizinkan itu adalah digunakan yang ultimate. Oke. Dari sisi bentuk deformasi itu nanti juga kelihatan bedanya bagaimana material ulet itu terdeformasi dan juga bagaimana material kertas itu terdeformasi. Tadi kita punya kurva tegangan-tegangan itu kita sebut dengan engineering stress strain curve. Jadi kurvanya itu akan turun setelah nilai ultimate-nya. Nah, padahal dalam kenyataannya tegangan yang terjadi itu tidak akan turun, dia akan selalu besar, gitu ya. Kenapa itu kok bisa terjadi? Karena saat kita membentuk kurva engineering stress strain curve, itu kita menggunakan penampang awal. Kalau kita ikut mengkonsider atau mempertimbangkan penampang necking, maka kita akan mendapatkan kurva tegangan-regangan yang sebenarnya. Nah, hubungannya bagaimana antara kurva tegangan-regangan sebenarnya dengan engineering diberikan oleh dua rumus ini? Tegangan sebenarnya itu sama dengan tegangan engineering dikalikan dengan 1 ditambah dengan strain-nya. Regangan sebenarnya sama dengan ln dari 1 ditambah strain. Sekarang adalah tentang keuletan dan kekerasan. Apa sih keuletan dan kekerasan itu? Keuletan adalah kecenderungan material untuk berubah bentuk secara signifikan sebelum terjadinya patah. Nah, ini biasanya untuk uji tarik itu ditandai dengan adanya necking atau pengecilan penampang. Ya. Kemudian tidak adanya deformasi signifikan sebelum patah terjadi itu kita sebut dengan getas. Jadi untuk material getas itu tidak akan ada deformasi secara signifikan. Nah, ini sama-sama materialnya mendapatkan beban tarik. Karakter patahnya itu juga berbeda. Gitu ya. Kalau material ulet itu dia akan membentuk sudut 45 derajat kira-kira. Sedangkan material kertas itu tidak membentuk sudut atau langsung patah di penampang paling kritisnya. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena material ulet itu gagal biasanya karena tegangan geser, sedangkan material kertas itu gagal karena tegangan normal. Ini adalah akhir dari segmen ketiga modul pertama. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada segmen berikutnya.